Selamat pagi, Bos, Tom, Mini, Amas, the best choice, the best future for in Bangka, all in Bangka. Bangka Barat terbanyak pemasangan. Kedua, Bangka Selatan. Ketiga, Bangka Tengah. Keempat, Bangka Utara. Itu yang banyak pemasangan ya. Dan kelima, daerah lain-lainnya ya. Pemasangan Bos Pom ini Mas trending di seluruh Bangka. Pertama saya masang di, kalau disebut banyak ya, daerah Bangka Barat itu daerah Jungku, rencana daerah Mentok ya. Mentok itu maksudnya nanti kalau nggak ada halangan tanggal 5 bulan 4. Terus ada pemasangan di Tanjung Punai, di Belo, daerah Kundi ya, daerah Belanak, daerah Air Limau, Mayang, Langas, Berang, Ange, Pradung, Gang Limba, Berang, daerah Parit 3 Semulut, daerah Tempelang, daerah Kacung, daerah Ganjan, Belit, Kelapo. Itu khusus yang Bangka Barat yang saya pasang ya. Untuk Bangka Selatan saya pasang Pulau Besar, Pangkalan Bulu. Pangkalan Bulu ada 4 nosal. Terus Rias, Sebagin, Jalanding, Pergam, Tepo, Bikang, Tepus, Sadai, Tabuali, Jeriji ya. Terus kalau Bangka Tengah itu Air Medang, di Sungai Selan, daerah TPI, jalan TPI, jalan Kereta, Koba, Lobok Besar, Lobok Pabrik, daerah Mesuk. Mesuk sudah Bangka Tengah ya. Itu untuk Bangka Tengah, termasuk Pinang Sebatang, itu ya khusus Bangka Tengah kalau nggak salah ya. Untuk Bangka Utara itu ada yang masang di pertama Pejem, kedua di Sabar, ketiga di jalan depan Petasop, Jalan Tenden, Belinyu, Bangka Utara. Kalau Bangka Induk itu di Mapur 3 unit
ya. Jalan Raya Mapurnya 2, masuk 1 gang melintang. Terus yang saya pasang lagi itu untuk Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Utara, dan Bangka Induk. Pangkal Pinang, saya tidak tahu ini Pangkal Pinang ya. Susah juga ya masuk komininya ya. Susahnya pertama orang kendala keuangan. Pangkal Pinang boleh dilihat ekonominya kelihatan gemercik kalau dari luar, tapi daya beli untuk pasang komini cash maupun jatuh tempo sampai sekarang saya tidak ada tembus. Berhubung jatuh temponya memang untuk sekarang 1 bulan. Jadi kemarin saya setengah hari memasarkan, tidak ada yang tembus, alasan tidak punya uang. Jadi kelihatannya rame Pangkal Pinang, tapi daya belinya lemah ya. Kalau saya lihat daya belinya lemah, termasuk kredit elektronik ditawarkan kayaknya susah ya. Padahal saya sudah buang waktu setengah hari untuk Sungai Liat kemarin setengah hari. Jadi saya mau kasih masukan untuk orang China. Anda mau maju usaha, bukan sembako saja dikembangkan, mau sembako maupun toko grosir. Anda akan ketinggalan dengan bisnis digital. Saya sarankan pasanglah Bos Komini Mas melalui Jim, supaya usaha Anda maju. Saya agak prihatin dengan orang China di Bangka. Kesadaran digitalnya terlalu pertimbangan ya. Sebenarnya ada yang mau pasang, tapi alasan minyak lah. Jadi sebenarnya saya kritik juga dengan pemerintah. Semenjak BBM dinaikkan zaman Presiden Pak SBY sampai sekarang, itu buat Bangka bermasalah. Birokrasinya masih rumit untuk Bangka ini. Kenapa dipasang penerapan sistem jatah minyak, sedangkan masyarakat ambil untuk masyarakat? Saya kritik keras itu. Seharusnya ditiadakan ya. Jadi tidak ada lagi sistem subsidi ya, atau sistem dibatasin pengambilan barang, terutama BBM. Itu Anda tidak pintar ekonomi, termasuk Anda pemimpin ya, pemimpin di perusahaan minyak, pemimpin negara ataupun pemimpin provinsi. Kenapa saya bilang ya? Karena dibatasin pengambilan minyak petralit. Saya sangat-sangat tidak setuju itu. Itu menyusahkan masyarakat dan membuat kita pengusaha pemini dipersulit, sehingga orang-orang China terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya orang China tidak mau pasang. Kemarin saya ngobrol dengan satu bos orang China kurang lebih 1 jam. Jadi tentang birokrasi di Bangka ini terlalu rumit masih ya. Jadi presiden harus tahu, harus dipangkas dan dibuang peraturan-peraturan yang menyulitkan masyarakat. Sedangkan pejabat itu dibayar oleh masyarakat. Kenapa dipersulit masyarakat? Tidak adil itu, sesuai Undang-Undang 1945 di Pancasila pasal 3, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di Bangka ini masih ada yang rumitnya ya.
Saya sebenarnya ada kesel dan tidak puas dengan peraturan di pemerintah di Bangka ini. Makanya lambat maju ya, investasi susah masuk di Bangka ya, investasi ya. Bukan saya membuat negatif, tapi buanglah birokrasi yang tidak benar, yang tidak bermanfaat ya. Ini saya satu kritik keras ya. Timah ya, kenapa turun naikkan ya, permainan politik ini ya. Jadi sangat menyengsarakan kita sebagai pedagang. Jadi waktu pergantian gubernur 6 bulan itu menghabiskan harta ya, yang sehingga kita punya bisnis ambruk 6 bulan ya. Sekarang timahnya diturunkan lagi. Saya secara peneliti ekonomi berharap timah itu 300.000 harganya. Jadi tidak ada gangguan ya dalam penjualan, dalam pengambilan timah di Bangka. Itu birokrasi yang tidak benar menurut saya ya. Jadi saya lihat ya, kritik keras lah, itu tidak benar ya. Ekonomi Bangka ini kekayaan alamnya terkaya di Indonesia, nomor 1. Tapi pengolahan dari pemerintah pusat sampai pemerintahan di provinsi belum benar ya. Termasuk hutan-hutan ya. Kenapa terlalu banyak hutan lindung ya? Percuma, tidak ada gunanya, tidak menghasilkan uang. Artinya hutan lindung itu cukup satu kecamatan satu saja ya. Buat apa terlalu banyak ya? Itu seakan-akan menghambat rakyat kecil sampai masyarakat sebagai petani ya, masyarakat sebagai petambang ya. Jadi itu tidak benar sebenarnya ya. Itulah birokrasinya saya lihat. Bagaimana orang investasi maunya enak ya, orang pembisnis maunya enak. Kalau dipersulit mendingan kita jadi pejabat ya. Saya secara pribadi ingin jadi pejabat daripada pengusaha. Pengusaha capek. 36 tahun saya buka kerja usaha wira swasta dari tahun 1986 ya. 30 hampir 37 tahun bulan Juni ini saya berwira swasta. Saya sudah melihat ekonomi Bangka ya, tidak sesehat dengan ya, kalau kita bandingkan luar biasa seperti di negara China. Anda belajar dengan negara China yang luar biasa ya. Negara China yang nomor 1 pegang ekonomi di dunia. Belajar dari China. Jadi birokrasi semua belajarlah dari sana ya. Baru kita bisa maju ya. Kalau kita terapkan dengan birokrasi dengan cara yang sekarang, Bangka ini siapapun presidennya, siapapun gubernurnya tidak berubah begitu saja. Lihatnya gemercik, ekonominya lemah ya sekarang ini. Mungkin inflasinya kalau dilihat sekarang ini ya, saya lihat belasan persen ya. Kenapa daya belinya turun? Kenapa? Timahnya saya dengar kemarin infonya 140.000. Jadi petambang itu menambang berpikir ya. Kedua ya, tidak masuk harga, dapat 2 kilo berapa duit, potong itu ini, tidak makan kata orang. Jadi daya belinya turun drastis. Hanya Bangka Barat yang ekonominya agak lumayan. Di luar Bangka Barat saya lihat ekonominya lemah ya. Bangka Barat masih mendingan karena dia banyak penghasilannya ya. Dari timah nomor 1, sawit nomor 1, perikanan nomor 1 ya, karet nomor 1, lada nomor 1, dan yang lain-lainnya. Itu Bangka Barat
Makanya dibilang Bangka Barat sekarang bisa mengalahkan ekonomi Pangkal Pinang dan seluruh Bangka Belitung. Ini tanda tanya, bukan saya membantu pemerintahan Bangka Barat ya dalam hal ekonomi. Itu kenyataan saya berdagang. Nah, kenapa saya pasang pom mini terbanyak di Bangka Barat? Ya, 50% saya pasang di Bangka Barat. Sisanya baru di kabupaten yang lain. Anda bisa lihat itu, ya. Nah, kalau saya lihat di posisi Bangka Barat, kelemahan cuma satu, harga timahnya, ya. Kembali lagi harga timah. Untuk Bangka ini harga timah minimal 300, harga sawitnya minimal 3.000, harga karetnya 10.000, harga ladanya paling tidak 250.000 baru bisa jalan. Ya, itu yang saya lihat. Nah, jadi video saya ini amburadul. Karena saya lihat kenapa saya kemarin kerja dari pagi sampai malam, hasilnya nihil. Percuma saya kerja, ya. Mendingan saya nggak kerja, ya, buang duit. Itu hanya Sungai Liat Pangkal Pinang loh. Kalau saya keluar kota, uang operasionalnya besar sekali, mana nutup, ya. Untung saya kerja di Bos Pom Mini Mas. Kalau enggak sudah lama saya bangkrut, gulung tikar. Ya, kalau mengharap jual obat, tidak makan, ya. Jalanin kredit elektronik. Kemarin saya tidak bawa koper, saya hanya bawa tas kecil. Saya nawar banyak loh, saya nawar kredit kemarin, kurang lebih mungkin 20 orang. Kenapa tidak satu pun yang ambil? Perusahaan sudah top, menguasai seluruh Bangka. Tapi kenapa yang kredit saja tidak ada yang mau ambil? Itu Pangkal Pinang, Sungai Liat, ya. Gila kerjanya, ya, capek kita. Buang waktu begitu banyak. Dari jam 10 saya berangkat sampai rumah jam 8. 8 jam. Jadi saya kerja 5 jam setengah tambah 2 jam, 7 jam setengah non-stop itu. Hanya berhenti makan aja saya promosi, ya. Jadi saya lihat ekonomi Bangka ini lemah sekali, ya. Nah, kenapa? Timahnya murah. Kembali lagi, timahnya murah. Perhatikan nasib rakyat. Nah, jadi saya promosi, banyak orang mau pasang pom mini, tapi alasan duit. Ratusan orang yang mau pasang pom mini sama saya, ya, saya tawarkan selama bulan kemarin, bulan ini, sebulan setengah, ada ratusan orang yang mau pasang pom mini melalui saya. Alasannya duit. Artinya mereka yang sudah dagang begitu lama, toko sembako loh, kenapa tidak jalan? Pegang duit 10 juta aja tidak ada. Jangankan 10, 8 juta aja tidak ada. Bukan saya merendahkan orang kerja di toko sembako. Bukti nyata, mau pasang pom mini sudah niat kuat, tapi uangnya, ya, kendalanya, ya, gara-gara timah turun. Timah tidak harga 3.000, ya. Nah, jadi saya promosi penutupannya, saya bulan 2 ini sampai bulan 5 Anda pasanglah Bos Pom Mini Mas melalui saya. Ini pilihan yang tepat, ya. Kemarin 2 perusahaan besar saya tawarkan, ya, yaitu Alfamart dan Indomaret. Sudah saya tawarkan, masalah dia mau pasang, ya, bagus, ya. Nah, tapi kalau dia nggak pasang, adalah persaingannya ketat bagi yang sudah pasang pom mini melalui saya. Bukan arti saya bilang
media saya luar biasa, memang sudah ada bukti. Buktinya ada orang bilang saya top, pemasangan Bos Pom ini Mas. Kedua, untung katanya saya pasang sama kamu, ya, karena saya sudah berhasil, ya, karena saya sudah sukses hanya 1 tahun. Jadi kalau Anda mau sukses pasang Bos Pom ini Mas, ya, hitung bulan balik modal 1 tahun sukses, dengan syarat timah naik, supaya mereka yang minat pasang bisa pasang melalui saya. Sampai bulan 5 promosinya, ya. Kalau sudah bulan 6 saya sudah jual brand. Mau terjual atau tidak tetap sudah naik harga bulan 6. Karena jual brand 4 tahun, omset kurang lebih mungkin 1M dan mungkin 1M ke atas. Dan bulan 9, karena 25 tahun saya mengembangkan usaha saya di marketing, ya, maksudnya bukan di marketing sih lebih dari 25 tahun. Usaha yang saya mulai serius jalankan 25 tahun, 7 September 2023, itu akan naik lumayan drastis, ya. Bisa naik tambah lagi itu, ya. Itulah puncak naiknya Bos Pom ini Mas kalau Anda pasang sama saya di seluruh Bangka, ya. Saya promosi, itu Anda dapat kupon, ya, 300 sampai 500 sampai bulan 5. Bulan 6 sudah sistem cash. Saya mau jual atau nggak jual terserah lah, ya, kalau bulan 6 sampai seterusnya, karena saya udah jual brand, ya. Pemasangan jungkir balik, perjuangan saya 4 tahun hampir, ya. Jadi nanti bulan Juni itu 4 tahun, ya, karena saya mendirikan Bos Pom ini Mas ini dari 2019 bulan Juni, ya. Sekian dulu. Anda dapatkan fasilitas. Keunggulannya pertama, Bos Pom ini Mas, brandnya keren. Kedua, modelnya keren. Ketiga, masuk media. Keempat, dapat spanduk. Kelima, dipastikan secepat mungkin balik modal. Keenam, fasilitas pelayanan servisnya cepat, ya. Sekian dulu, semoga Anda puas. Semua kritik saya, semua masukan saya, semua promosi saya Anda tanggap dengan baik dan fokus. Pasang Bos Pom ini Mas, naikkan harga timah 300.000, sawit dinaikkan, baru inflasi itu normal, ya. Saya belajar ekonomi lama, saya belajar inflasi, saya belajar segala-galanya, ya. Jadi birokrasi, politik, semua saya belajar. Jadi Anda percaya omongan saya ini, ya. Saya rasa waktu saya terjun di politik aja, ketua-ketua partai banyak yang mengikuti masukan dari saya, ya. Jadi kalau bisa itu sistem politik itu juga diubah. Jangan pakai uang melulu, ya. Jangan pakai uang masyarakat, pakailah uang sendiri. Kalau Anda mau membangun negara, ya, jangan pakai uang masyarakat dari pemilu atau pilkada. Jangan pakai uang rakyat, pakailah uang sendiri semampunya. Anda dipilih, bersyukur. Anda tidak dipilih, jangan memberontak, terima saja. Itu, ya, tentang politik. Sekian dulu. Anda puas, Anda tekan subscribe, tekan lonceng, Anda dukung, ya. Biar saya jadi YouTuber tahun ini, ya. Kelihatannya sih prediksi saya tahun ini pasti jadi YouTuber. Semakin jaya YouTuber, 200.000 tontonan saya jadi YouTuber, ya. Kurang 20 lebih ribu lagi tontonan, akan mencapai 20.000 tontonan. Dan video shot saya luar biasa, ya, trending untuk di Bangka salah satunya, luar biasa, ya. Sekian, saya tunggu 25 menit. Itulah, ya. Jadi saya kritik untuk masukan pemerintah untuk bisnis, tujuan kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, ya. Jadi masyarakat senang kalau mereka bekerja dengan baik, bekerja dengan ekonomi yang baik, ya. Infrastruktur juga harus baik.
ya. Nah, jalan maksud saya, ya. Nah, jadi sekian dulu. Semoga Anda puas, Anda dukung saya. Kalau Anda dukung, sebenarnya di subscribe 200 lebih lagi, selesai saya jadi YouTuber, ya. Anda mau dukung saya jadi YouTuber, silakan subscribe sekarang. Sekian, terima kasih.